kedua orang tuanya meninggal. Selama beberapa minggu, Arum berada di sisi terpuruknya. Arum benar-benar berada di sisi dasar jurang. Kesedihan yang terdalam. Saking dalamnya, Arum sampai tidak mengerti bagaimana caranya naik ke permukaan yang begitu sangat tinggi. Selama beberapa hari, Arum hanya diam 1000 bahasa karena ia masih terlarut dalam kesedihannya. Setiap hari Bu Ipah selalu datang untuk menghibur dan membantu Arum untuk makan. Semua keterpurukan yang Arum alami mulai menghilang setelah ia bermimpi tentang kedua orang tuanya. Malam itu, bapak dan ibunya datang di dalam mimpi Arum dengan memakai pakaian serba putih dengan raut wajah yang sedih. Arum memeluk erat kedua orang tua yang begitu sangat ia rindukan. Arum menangis di dalam pelukan bapak dan ibunya. Pelukan hangat yang masih sama seperti dahulu. Puas memeluk, Arum baru menyadari jika bapak dan ibunya datang dengan ekspresi wajah yang sedih. Saat Arum bertanya, bapak dan ibunya menjawab jika mereka merasa sedih. Saat melihat keterpurukan Arum, mereka juga menyampaikan keinginannya agar Arum melanjutkan hidupnya dan belajar untuk ikhlas menerima semuanya. Awalnya, Arum menolak karena tidak mudah mengikhlaskan kepergian kedua malaikatnya. Tetapi, Ibu Arum berpesan, walaupun mereka sudah tidak bisa lagi bersama di dunia, namun bapak dan ibunya akan tetap selalu ada di dalam hati Arum. Setelah terbangun dari tidurnya, sekilas, Arum melihat sekelebat bayangan kedua orang tuanya yang sedang tersenyum ke arahnya. Mulai saat itu, Arum berjanji pada dirinya dan kedua orang tuanya jika ia akan melanjutkan hidupnya dan tidak akan lagi meratapi kepergian kedua malaikatnya. Hari ini, pagi-pagi sekali Arum sudah cantik dengan setelan celana jeans dan kaos lengan panjang yang menjadi ciri khas seorang Arum. Pagi ini, Arum tersenyum dengan sangat lebar karena ia akan kembali memulai semuanya dari awal. Ia, mulai hari ini, Arum resmi bekerja di warung makan milik Bu Ipah karena ia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tidak mungkin Arum terus-terusan merepotkan Bu Ipah yang jelas selalu berseteru dengan Wina. Assalamualaikum Bu, sapa Arum saat masuk ke dalam warung makan milik Bu Ipah. Waalaikumsalam Arum, cepat sekali kamu datang, sahut Bu Ipah yang baru saja akan mulai memasak. Iya dong Bu, hari pertama kerja harus cepat datang. Jangan sampai bosnya marah, ujar Arum tertawa kecil. Kamu ini ada-ada saja. Ayo bantu ibu motong sayur, ajak Bu Ipah. Arum langsung mengambil pisau dan baskom, lalu membantu Bu Ipah memotong sayuran yang akan mereka masak. Sepanjang memasak, Arum dan Bu Ipah banyak bercanda dan bercerita. Alhamdulillah, Arum sudah kembali ceria, batin Bu Ipah saat melihat tawa Arum. Bu Ipah lanjut memasak beberapa menu yang akan ia jajakan warungnya. Arum tolong sayur dan lauknya dibawa ke depan ya, titah Bu Ipah. Arum yang baru saja selesai memasak nasi part kedua langsung mengerjakan apa yang Bu Ipah perintahkan. Hei Udik, ngapain kamu di sini? Bentak Wina yang masuk ke dalam warung ibunya dengan muka bantal. Mulai hari ini Arum kerja di sini Wina, jawab Arum lembut. Gak boleh, kamu aku pecat, sekarang pergi, usir Wina tanpa tedeng aling-aling. Maaf Wina, Arum kerja sama Bu Ipah, bukan sama kamu. Jadi yang berhak memecat Arum hanya Bu Ipah, bukan kamu, balas Arum masuk ke dalam dapur. Aduh, sakit Wina, teriak Arum saat Wina menarik rambut panjangnya. Lebih baik sekarang kamu pergi, atau aku tarik rambut kamu sampai botak, bentak Wina semakin keras menarik rambut panjang Arum. Lepasin Wina, ini sakit sekali, rintih Arum
mencoba untuk melepaskan tangan Wina yang masih terus menarik rambut panjangnya. Bu Ipah yang sedang memasak di dapur langsung berlari keluar saat ia mendengar ada keributan dari arah depan warungnya. "Astagfirullah Wina, lepasin rambut Arum!" teriak Bu Ipah melepaskan tangan Wina dari rambut panjang Arum. "Ibu apa-apaan sih? Aku lagi ngusir wanita benalu ini, Ibu. Aku nggak mau ya." Dia terus-terusan merepotkan ibu. "Sudah cukup dia kemarin menyusahkan ibu," balas Wina dengan suara yang meninggi. "Oke, ibu akan memecat Arum sekarang juga. Tetapi dengan satu syarat. Kamu harus membantu ibu memasak dan berjualan di warung bagaimana?" tantang Bu Ipah. Arum mencelos saat Bu Ipah mengatakan akan memecatnya. Arum menggelengkan kepalanya ke Bu Ipah, memberi isyarat agar tidak memecatnya. "Aku bantuin ibu di warung." "Ogah. Apa kata dunia jika seorang wanita cantik dan seksi seperti aku berjualan di warung busuk ini?" "Iyuh, ogah banget memalukan," tolak Wina.